Selamat siang teman-teman, ketemu lagi di channel Meet Ansari. Kali ini saya ingin bercerita sedikit mengenai beberapa pengalaman saya tentang burung kawin-kawin. Yang mau saya bahas adalah bukan bagaimana caranya mengawinkan burung parkit Australia atau bagaimana caranya agar cepat jodoh. Saya tidak akan membahas itu. Jadi karena banyaknya teman-teman yang memelihara nggak bisa jodoh, terus udah lama pelihara terus nggak kawin-kawin gitu. Nah, pertanyaannya sih itu. Jadi saya lebih akan membahas mengapa parkit Australia itu mau kawin. Nah, hal-hal apa aja dan faktor-faktor apa aja yang menyebabkan ia mau kawin. Saya akan lebih membahas ke materi yang itu. Mengapa parkit Australia burung falk itu mau kawin. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, simak terus. Dulu saya sering dengar adanya pantun yang bilang gini, pais pisang, pais kumbili, hati pusang, hendak berdiri. Ibaratnya ya, penghasilan gak ada, tempat tinggal gak ada, semua kebutuhan serba gak ada. Mikir kawin aja susah kan, apalagi kawin beneran. Nah, kira-kira demikian juga sama burung. Kita penuhi segala kebutuhannya, dia akan mapan, dia akan punya penghasilan, punya makanan banyak, punya segala kebutuhannya, maka dia mikir kawin. Dari beberapa hal yang saya amati, faktor-faktor yang sudah saya simpulkan dan saya buatkan di video ini itu sangat itu sangat berpengaruh pada birahi atau keinginan burung untuk berkembang biak. Faktor-faktor apa ajakah itu? Oke, mari kita bahas satu-satu teman-temanku. Faktor yang pertama yaitu burung di alam ya. Kalau misalkan dia ketemu nih sama betina ya, ketemu sama betina dan dia sudah merayu betina. Jadi burung falk, ini kita bicara burung falk ya teman-teman ya, udah merayu betinanya. Nah, dia pasti setelah betinanya merespon, dia pasti mencari tempat kawin, bukan? Nah, tempat kawin ini kalau nggak ada yang cocok, kayak misalkan anggaplah di lantai dasar, di tanah misalkan, atau di tangkringan yang kecil banget, misalkan yang tangkringan yang begini, terus di tempat terbuka yang ada banyak predator atau hewan lain misalkan, nah itu membuat dia tidak mau kawin. Jadi apakah yang membuat dia ingin kawin? Nah, saya simpulkan adalah adanya spot kawin. Itu yang pertama teman-teman ya, adanya spot kawin. Terus bagaimana kita mensiasati ini teman-teman? Jadi buatlah spot kawin yang banyak pada areal kandang atau areal koloninya. Supaya burung gak capek-capek mikir gimana caranya nyari tempat untuk kawin. Kalau misalkan indukan itu nalurinya bagus, nah misalkan kita cuma menyediakan satu spot tempat kawin. Kalau nalurinya burung itu bagus, mereka akan tahu kalau mau kawin nih, kita berdua nih, kita ke tempat ini yuk gitu. Nah, dia akan mendatangi tempat tersebut. Tapi bagi indukan yang nalurinya nggak bagus ya, nalurinya kurang bagus, dia akan kebingungan gitu, capek nyari tempat kawin ini di mana. Di sini salah, kayaknya nggak bisa deh. Dan di situ salah, kayaknya nggak bisa. Akhirnya naluri untuk berkembang biaknya pun kurang. Untuk mensiasati ini, kita menyediakan banyak spot kawin di dalam areal kandangnya. Baik di depan glodok, atas glodok, tengah glodok, samping glodok, di depan tempat makannya. Nah, itu kita buat sedemikian rupa agar burung nggak capek-capek nyari tempat kawin untuk berkembang biak. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya. Kita akan lanjut yang kedua. Yang kedua adalah teman-teman ketersediaannya air. Nah, indukan yang jarang mandi itu juga naluri berkembang biaknya nggak kurang ya. Nah,
indukan yang kebutuhan airnya sedikit gitu buat minum, buat dia berendam itu nggak ada. Nah itu nalurinya juga akan kurang. Dan ini faktor kedua mengapa parkit Australia itu mau kawin gitu. Karena ketersediaan airnya teman-teman, seperti dia saat di alam, begitu juga di areal kandang kita atau di areal koloni kita sediakan air. Air itu ada dua fungsi teman-teman ya. Air yang jatuh dari atas itu biasanya yang kita kasih semprotan. Air yang menggenang itu biasanya buat tempat dia mandi berendam. Dan air minum teman-teman. Jadi air mandi dan air minumnya. Dengan ketersediaan air yang bagus, maka naluri untuk berkembang biaknya ada teman-teman ya. Kita bayangkan aja ya di alam ya. Dia udah jodoh, udah ketemu tempat kawin ya kan? Udah kawin, gimana dia pengen kawin-kawin sama betinanya gitu, sedangkan di areal itu air pun tidak ada gitu. Jadi dia mungkin akan kita pindah tempat yuk. Nah jadi dia akan pindah tempat teman-teman, dalam artian areal yang teman-teman setting baik kandang kotak atau kandang koloni tidak mengundang dia untuk berkembang biak. Jadi buatlah areal sedemikian rupa agar dia mau untuk berkembang biak. Itu yang kedua. Lanjut lagi teman-temanku ya. Kita yang ketiga. Lanjut yang ketiga teman-teman, yaitu pakan berlimpah. Nah, naluri semua jenis burung teman-teman. Bukan cuman falk, bukan cuman burung paruh bengkok atau burung kicauan atau burung yang lain juga sama teman-teman. Di mana di areal dia ingin kawin, dia memerlukan areal terdekat dengan jumlah makan ya. Jadi burung itu kalau udah mapan gitu ya. Nah, dia pikirannya itu untuk berkembang biak atau untuk kawin-kawin gitu, teman-teman ya. Dalam artian di sini ketersediaan makannya. Setiap burung yang berkembang biak pada areal tertentu, pasti di sekitar areal itu dekat dengan sumber bahan pakannya. Jadi dia nggak jauh-jauh nyari makan, dia ada di sekitaran situ bahan-bahan yang bisa dia makan. Nah, di sini teman-teman kita mensiasatinya di kandang kita adalah berikan pakan yang berlimpah. Bagi teman-teman yang memberikan pakan terbatas, artian untuk diet yang bagus untuk anak-anakan burung itu bisa dikasihkan pada saat remaja ya. Saya memberikannya pada saat remaja. Jadi burung-burung remaja biasanya ada waktu makan pagi dan makan sore. Jadi di luar jam itu kita nggak kasih makan atau kasih makan secukupnya. Jadi pagi, nanti sore lagi baru kasih makan. Itu untuk burung remaja teman-teman. Berbeda dengan burung yang ingin kita kembang biakan atau kita ternak dengan usia dewasa. Saya memberikan pakan berlimpah. Hal ini tujuannya agar naluri untuk berkembang biaknya untuk kawin-kawin itu bagus teman-teman, sebagaimana kita contek dari kebiasaan burung di alam. A few moments later. Nah teman-teman, sekali lagi ini yang keempat teman-teman. Saya juga udah beberapa kali membahas ini, tapi ini sangat penting banget saya bahas di sini, makanya akan saya bahas lagi, yaitu membuat areal atau koloni atau kandang kotak atau kandang koloni yang jauh dari predator teman-teman. Jadi maksudnya jangan jalur lewat hewan-hewan yang mungkin dia akan takut atau mengancam dia gitu. Misalkan kayak kandang kucing di samping kandang koloni atau kandang kotak, itu saya tidak rekomendasikan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memelihara kucing, taruhlah kucing kandangnya di dalam rumah yang jauh dari arealnya. Kucing jadi lindungi juga dari dari binatang-binatang hama seperti tikus, semut gitu ya. Jadi dibersihkan sedemikian rupa kandangnya agar jauh dari hewan-hewan yang dianggapnya predator. Karena begini teman-teman, pada saat kecemasan itu terjadi pada burung parkit Australia, maka itu akan menurunkan sifat berkembang biaknya karena adanya areal predator. Sebagaimana di alam, dia pasti
mencari area yang jauh dari predator, misalkan tempat yang tinggi, nah jauh dari hewan-hewan yang bisa memangsanya. Demikian teman-teman. Jadi dibuat sedemikian rupa bagaimana areal kandang teman-teman tidak mengancamnya atau tidak membuatnya stres, dan dia akan memikirkan gimana caranya berkembang biak. Jadi sekali lagi saya bahas di sini bukan bagaimana caranya agar burung falk itu bisa kawin atau bisa jodoh, enggak. Kita akan bahas mengapa falk itu mau kawin-kawin gitu. Jadi kita bandingkan areal yang kita gunakan, settingan yang kita gunakan, kita bandingkan dengan areal kebiasaannya di alam. Dan yang kelima teman-teman, yang tidak kalah pentingnya adalah burung dalam kondisi sehat. Itu yang membuat dia mau kawin-kawin teman-teman. Burung dalam kondisi tidak fit, capek, atau dia nggak enak badan atau sakit, dia tidak akan mau kawin teman-teman. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kesehatannya dengan memberikan multivitamin, jemur yang cukup, areal kandang yang terkena sinar matahari, kebersihannya. Itu penting banget bagi kita untuk menunjang keinginannya burung untuk berkembang biak teman-teman. Jadi dengan tubuh yang sehat, itulah yang menyebabkan, salah satu penyebabnya dia ingin kawin-kawin teman-teman. Oke teman-teman, 5 faktor itu saja yang paling penting dalam kita beternak falk teman-teman ya. Jadi tadi yang pakan yang saya bahas tentang pakan itu juga termasuk pakan basah dan juga pakan keringnya teman-teman ya. Berikanlah pakan yang berlimpah. Oke, teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe, dan teman-teman yang udah lama bergabung jangan lupa join member. Demikian saya ucapkan terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Selamat siang, sampai jumpa.